baru-baru ini heboh kembali nih Bang, mafia peradilan lagi-lagi Bang. Kasusnya Ronald Tanur nih Bang. Nah, gimana pendapat Abang? Ya, saya pikir ini kerjaan rumah Pak Presiden kita yang baru ya, Pak Prabowo ya, dalam menuntaskan para mafia-mafia, penjahat-penjahat negara. Ini kita bilang penjahat negara lah, karena jual beli pasal kan. Nah, memang Jarod Richard ini mantan kampus diklat, udah pensiun, dan perannya terakhir ini jadi Markus ya. Memang apes aja, memang harus apes, karma harus diterima ya, itu kena hukum karma. Jadi Jarod Richard ini menerima 5 miliar, dikejar, digeledah rumahnya hampir 1 triliun ditambah 51 kilogram emas batangan. Kita nggak tahu kalau aset-aset tempat lain. Saya pikir bukan hanya beliau aja yang ada di MA ya, semua ini mesti dilakukan pembuktian terbalik ya. Undang-undang itu harus digolkan ya, termasuk juga perampasan aset para koruptor. Ini nggak main-main, satu orang aja sudah hampir 1 T, berapa ratus mantan hakim agung ya. Saya yakin ada yang lebih besar dari situ ya. Yang kampus diklat aja seperti itu, apalagi yang lain-lain. Mereka udah nggak mau lagi taruh uangnya di bank ya, pasti disimpan di rumahnya, kalau perlu dia gali lubang di bawah tempat tidur. Yang ironis, seminggu yang lalu mereka masih mogok dari 4 Oktober sampai 12 Oktober itu mereka mogok kerja, minta kenaikan upah, kenaikan tunjangan, gaji ditinjau kembali. Dan itu sudah dijanjikan juga dengan Pak Prabowo ya. Lah, kenyataannya apa? Paradoks kan? Ternyata hasil jual beli pasal di pengadilan itulah semua. Jadi jangan hanya DMA, kejaksaan, kalau KPK udah saya anggap udah nggak udah tumpul lah ya, udah nggak ada giginya lagi ya. Kejaksaan udah mulai bangkit nih. Mudah-mudahan kepolisian juga mengikut, nggak juga ikut-ikutan jadi jual beli pasal ya. Nah, jadi dengan kejadian ini sebenarnya banyak oknum kepolisian, banyak oknum kejaksaan. Ternyata di benteng terakhir di Mahkamah Agung ya, yang selalu ya, mulai dari tingkat PN, PD, MA, selalu membaca demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kan penipu semua itu, kan bohong semua kan. Ternyata ini udah dibuktikan ya. Kejadian Ronald yang kebetulan juga ditangkap dari siang ya, 3 jam yang lalu dia ditangkap di Surabaya karena dia merasa sudah bebas, tapi sudah dianulir dengan ketangkapnya 3 hakim dan 1 pengacara. Saya juga ada kasus di MA yang saya akan bongkar. Itu tersangkut saya sendiri, yang saya juga dimakan orang MA. 1 itu saya akan bongkar ya. Yang kedua, pengacaranya itu lagi berperkara sama saya di Mabes Polri, kasus tanah di daerah Menteng. Itu pun saya lihat si pengacara ini juga memang sudah benar-benar mafia ya. Dia udah mudah dia masuk di satu institusi seperti dia yang punya, dia ngatur sana ngatur sini. Tapi waktu di Bareskrim, di Mabes Polri, saya berdebat sama dia. Ini udah digelar nih, gelar perkara. Situ ada Bareskrim, ada Propam, ada Irwasum, ada Paminal, ada semua di situ lengkap. Bahkan dari Intel juga ada, karena menyangkut rumah dengan nilai besar di daerah Menteng. Nah, inilah mental-mental oknum yang memang gampang sekali tergiur dengan uang dan memutarbalikkan cerita. Nah, sekarang kan udah dijawab ya, fakta sudah terlihat bahwa karma tidak akan pernah lama-lama, dan di dunia akan
berikan kepada para koruptor karmanya itu. Ya, sekarang dia boleh senang-senang, tapi kan besok lusa dan anak-anak keturunannya segala macam. Saya nggak nyumpahin, tapi ini kita negara hukum, orang beragama, ya harus kita percaya bahwa karma itu ada. Bang, kan lagi-lagi oknum nih bang. Oknum banyak sekali ya bang. Di kepolisian luar biasa, di kejaksaan luar biasa, di MA luar biasa bang. KPK aduh sama aja bang. Ini akhirnya harus bagaimana nih bang? Melihat para petinggi-petinggi, para pejabat-pejabat yang memegang kekuasaan, kelakuannya seperti ini bang. Ya kan, nggak usah kita lihat seperti kasus-kasus yang ada bang gitu di Menteri Keuangan, di Departemen Keuangan ada gitu. Ya kan, gimana nih bang? Apakah oke? Apakah banyak sekali nih bang? Ya, jadi gini ya, saya akan selalu yakin dengan apa yang disampaikan oleh Presiden kita Pak Prabowo, bahwa dia akan menghajar para koruptor, akan menghabisi para koruptor, ya, menghabisi para bandit, menghabisi para penjahat di Republik ini. Ketika kemarin beliau dalam HUT TNI 5 Oktober yang ke-79, beliau menyampaikan pesan seperti itu. Dia akan kejar kemanapun para penjahat. Mudah-mudahan memang apa yang statement dari Pak Prabowo, Presiden kita, itu benar-benar bisa diaktualisasikan. Kalau saya ditanya, saya yakin kalau Pak Prabowo memang orangnya nggak main-main. Kalau sudah janji, dia janji. Dan dia ingin memang rakyat ini tidak menderita gara-gara koruptor, ya, tidak sengsara gara-gara hartanya ditipu oleh para oknum pejabat. Nah, makanya kemarin di Gembleng itu para menteri itu di Magelang baru tadi pada pulang, ya itu supaya nggak main-main ya, dibawa ke Gunung Tidar ya, ke kancah perjuangan ya Magelang, untuk memberikan spirit kepada mereka supaya lu sama gue jangan main-main. Kalau mau jalan bareng, benahi negara ini, kita benahin. Nah, itulah janji Pak Prabowo, ya, itu aja yang saya pegang. Memang dengan kejadian yang di Mahkamah Agung, saya pikir kerjaan rumah Pak Prabowo ini, ya, bagaimana membenahi Mahkamah Agung, karena itu benteng terakhir rakyat mencari keadilan. Maka selalu kita bilang, ya, saya selalu menyampaikan, ini kan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, kasihan rakyat ini. Nah, jadi kita percayakan itu kepada Presiden kita Pak Prabowo dalam penegakan hukum. Tapi saya sebagai rakyat, sebagai praktisi hukum, menginginkan memang undang-undang perampasan aset koruptor, undang-undang pembuktian terbalik harus segera dibawa ke DPR untuk disahkan. Bang, ini kan baru beberapa hari pas dilantik untuk Presiden kita Prabowo Subianto. Apakah ini gebrakan awal bang? Ya, dengan terbongkarnya kasus Ronald Tanur bang. Yang kedua bang, apakah cuma dihukum 5 tahun nih bang si Ronald Tanur bang? Menurut bang gimana? Ya, jadi saya pikir ini hadiah ya, hadiah tapi pekerjaan untuk Pak Presiden ya. Artinya belum bekerja pun udah disodorkan kejahatan di benteng terakhir untuk mencari keadilan di Mahkamah Agung. Ya, saya pikir pasti Pak Prabowo tidak tinggal diam, dia akan perintahkan para pembantunya ya untuk semua lembaga, semua kementerian dibenahi. Jangan sampai itu menjadikan rakyat menderita. Pak Prabowo kan selalu bilang kemarin ini, para pemimpin ini bekerja untuk rakyat, bukan rakyat bekerja untuk pemimpin, mencari uang untuk pemimpin. Tidak. Pemimpin boleh miskin, rakyat tidak boleh miskin. Pemimpin boleh tidak makan, rakyat harus makan. Ini yang kita lihat ya di dalam apa yang disampaikan Pak Prabowo. Kita percayakan, dan saya sangat bangga dengan gebrakan Pak Prabowo dengan membawa para menteri di Gembleng di Lembah Tidar di Magelang. Nah, menyangkut
hukuman 5 tahun untuk Ronald Ronald Tanur si pembunuh itu, saya pikir nanti mungkin ada peninjauan kembali ya, akan dilihat lagi ya, karena memang itu putusan dianggap mungkin tidak sah ya, karena memang udah berbau uang ya, jelas-jelas jual beli pasal terang-terangan ya. Jadi saya pikir itu akan ada peninjauan kembali untuk putusan si Ronald Tanur ya. Jadi marilah kita mendoakan kesehatan presiden kita ya, supaya beliau sehat terus di dalam memimpin negara ini ya, dan kita percayakan penuh. Jadi rakyat sabar ya, jangan belum udah mengkritik mau demo segala macam, sabar, kita tunggu beliau membenahi ini, karena tidak mudah membenahi republik ini karena sudah carut marut. Nah, dengan tangan Pak Prabowo semua akan berangsur-angsur bisa dibenahi sampai kita menuju 2045 Indonesia Mas. Nah, tadi kan Abang bilang Abang kebetulan sedang berseteru nih masalah kasus di Menteng Pak, dengan pengacaranya Ronald Tanur yang sekarang. Ya. Dengan kondisi ini, apakah Abang optimis Pak untuk bisa bertarung lagi nih Pak? Oh ya, saya optimis. Kenapa? Karena ini pengacaranya ini saya lihat di Mabes ini seperti rumahnya sendiri, mundar-mandir masuk ke kamar para pimpinan kan. Saya perhatikan itu ya. Nah, ternyata memang ya ini memang mafia, si pengacara ini mafia ya gitu. Jadi dia memang di segala sektor, di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, kayak ini memang pemain lama gitu. Nah, jadi saya akan memang mungkin penyidik udah tahu ya, tapi secara resmi akan saya sampaikan perkara saya yang lawannya si pengacara dari Ronald Tanur ini ya, supaya bisa ditinjau kembali. Termasuk juga saya akan ramaikan juga kasus saya di Mahkamah Agung, karena ada waktu saya serahkan uang, dijanjikan putusan bagus. Begitu uangnya kurang, ternyata putusan jadi jelek. Ini kejadian kira-kira setahun yang lalu nih. Saya diamin, tapi filenya masih saya simpan. Dan ini dalam waktu dekat akan saya angkat biar saya ramaikan lagi. Jadi nanti apa akan meramaikan kejadian-kejadian yang kira-kira sebelumnya tidak berimbang gitu ya Pak? Ya, karena saya dirugikan, terus terang saya dirugikan, dan Hakim Agungnya itu, ketua majelisnya itu telepon saya kok, minta dikirim buahnya ke MA melalui ajudannya. Memang saya kirim, ada bukti pengirimannya, cuman kecil, tidak sesuai dengan permintaannya. Karena terlambat saya ngirim memenuhi kebutuhannya, ternyata putusan saya jadi mengecewakan. Ya, dari PN Cibinong sampai di Pengadilan Tinggi Bandung sampai di kasasi Kemplang, karena saya dimintain duit. Saya kasih separuh lagi nggak saya kasih. Akhirnya putusan juga mengecewakan. Saya masih simpan. Tempo hari saya juga udah mau ramaikan, teman-teman bilang nggak usah, sabar. Ternyata ada yang membuka jalan seperti ini ya, si Jarod ya, jangan-jangan dia juga calonnya, saya nggak tahu. Si Jarod ini ya udah sekalian aja kita ramein, kita buka kebusukan benteng terakhir dicari keadilan. Kapan nih Bang mau diramaikan kira-kira? Saya pikir saya udah sampaikan ke partner saya untuk disusun lagi ya. Memang saya udah ke Dewan Pengawas ya, Dewan Pengawas Mahkamah Agung, Pak bikin aja laporannya, tapi saya tahan. Nah, saya pikir juga karena mereka ya sekali tiga uang lah di dalam juga nanti ya. Tapi dengan kejadian ini, wah saya berani nih bongkar-bongkaran, pasti rame, seru ini. Walaupun uangnya tidak sebesar si Jarod terima 5 miliar itu, ternyata dibongkar ada hampir 1 T. Mungkin yang lain-lain juga jauh lebih banyak uangnya daripada anu. Saya pikir kita percayakan kepada Pak Prabowo untuk membongkar itu dan menertibkan itu semua. Ya, KPK ini mesti didesain lagi, benar-benar KPK ini independen dan benar-benar memang dia bisa mewakili kepentingan negara dalam merampas aset koruptor seperti awal-awal berdirinya ya.
dan perampasan dengan undang-undang terbalik, perampasan aset-aset para koruptor. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan malam ini ya. Selamat kepada para menteri yang digembleng di Lembah Tidar. Mudah-mudahan bisa satu visi dengan Pak Presiden kita untuk bagaimana negara ini keluar dari kemiskinan. Merdeka.